Bu Nov. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat ya walaupun sudah malam. Semangat Bun, semangat. Malam menuju subuh. Terpental. Oke, langsung aja ya. Saya akan langsung memaparkan tentang bagaimana konsep asesmen di sekolah penggerak ini. Nah, mungkin saya langsung aja ya tanpa ekspresi. Langsung ke ini konsepnya di slide. Oh ini, sip. Kebaca Bun nggak? Ya, kebaca. Ya. Nah, ini Bunda ya. Jadi untuk konsep asesmen ini merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Jadi ini asesmen ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Dan juga data ini berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, next ya, ngelabun. Sudah? Nah, ini asesmen itu harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Jadi ini memberikan informasi yang kaya, baik itu bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi untuk itu, ini mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran anak, serta keputusan tentang bagaimana langkah selanjutnya untuk kita memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, untuk asesmen ini sebaiknya meliputi berbagai macam bentuk tugas. Nah, ini tugasnya bisa berupa penugasan atau hasil karya pada anak atau instrumen. Nah, untuk instrumen ini sebenarnya sekarang sudah tidak kita berikan, dan untuk teknik yang sesuai itu harus dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, untuk di sekolah penggerak ini, karena kita ada Merdeka Belajar, jadi diberikan guru itu diberikan otonomi yang luas untuk merencanakan dan menggunakan jenis atau teknik asesmen yang untuk penilaian kepada siswa. Jadi tidak dibatasi waktu seperti yang dulu ya. Jadi sekarang sudah ini baru gitu, otonomi baru. Jadi guru bisa seluas-luasnya memberikan penilaian. Nah, untuk selanjutnya slide berikutnya. Siap. Nah, ini berikutnya adalah keterkaitan asesmen dengan proses pembelajaran. Jadi, asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi, tidak bisa dipisahkan. Ini untuk memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi sebagai umpan balik, baik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, ini penting selanjutnya, harapan yang akan bisa yang harus dihindari oleh guru itu sekarang tidak ada fokus pada asesmen sumatif seperti dulu ya, itu ada teaching to the test. Jadi instrumen asesmen itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran di Merdeka Belajar ini, karena dengan melaksanakan asesmen hanya dengan sebagai alat untuk mendapatkan nilai. Jadi untuk mengisi rapor itu kan dulu dengan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai anak itu dengan nilai rapor gitu. Jadi untuk sekarang itu menggunakan hanya dengan satu teknik. Dulu itu dengan satu teknik penilaian, tapi sekarang bisa dengan berbagai macam penilaian sesuai dengan kemampuan guru atau yang dikembangkan oleh guru gitu. Jadi kita tidak sekarang sudah seperti dulu lagi gitu. Nah, ini selanjutnya ini penting ya, guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru itu mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu. Jadi ini melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Jadi tidak dulu kan
langsung nilai guru langsung dinilai gitu ya, tanpa ada konfirmasi dulu, klarifikasi dulu. Jadi untuk sekarang itu kita harus ada asesmennya dilakukan komunikasi dengan antar guru yang lain gitu. Jadi si penilaiannya itu atau jadi untuk perkembangan siswa di PAUD khususnya itu mencakup semua aspek gitu dari penilaiannya. Sekarang kan sudah mulai penilaiannya berupa deskriptif ya, jadi tidak berupa menilai yang seperti dulu yang memberatkan tentang asesmen konsep asesmen dari lembaga lain. Pemaparannya bilang kita hidayah atas perhatiannya. Enggak, mungkin ada masukan atau ada yang mau ditanyakan? Ya mangga bunda-bunda. Nah, Bunda Herni. Udah ini? Apa nih tentang konsep assessment? Jadi mungkin ya cek. Ya Bun, kedengaran suaraku? Dengaran Bunda. Oke, kedengaran. Ya mungkin Bunda Novi, untuk boleh nanya enggak? Nah itu ya Bu R. Lanjut. Boleh nanya ya? Terkait dengan asesmen. Ya. Kalau misal ya kedengaran suara saya? Kedengaran? Bunda. Kedengaran? Saya terdengar nggak Bun? Kedengaran. Bu Novi putus-putus. Ya Bun. Sinyal. Kedengaran ya? Ya Bu Erna lanjut. Ya terkait dengan asesmen tadi kan sekarang kan banyak teknik penilaiannya gitu ya. Apakah untuk dengan asesmen sendiri terhadap anak masih kan kalau dulu ya saya sendiri terus terang masih menggunakan seperti misalnya di akhir semester itu suka suka ada dalam bentuk LK gitu Bun, bentuk LK misalnya menghubungkan gambar dengan lambang bilangan gitu ya Bun ya. Nah, apakah teknik asesmen dengan menggunakan LK itu masih bisa diberlakukan Bun? Jelas nggak Bun? Kedengaran Bu Erna. Kedengaran ya? Jadi gimana Bun? Ya Bu Erna, gimana Bu Erna? Ya. Jelas? Iya, jadi sekali lagi diulang, Bun. Terkait dengan asesmen tadi, apakah masih bisa ke anak itu kita memberikan penilaian di akhir semester itu, ya di akhir semester itu kita memberikan lembar kerja, Bun. Jadi lembar kerja itu misalnya berisinya aspek perkembangan kognitif, misalnya anak itu disuruh hanya walaupun tidak berat gitu ya, tapi misalnya hanya sebatas menghubungkan gambar dengan lambang bilangan, atau misal kita mengetikkan angka 1 sampai dengan 20, tapi anak hanya cukup untuk menyebutkan saja, ini guru hanya menunjukkan dan anak menyebutkan. Apakah masih bisa dilaksanakan asesmen seperti itu, Bun? Masih bisa nggak? Terkait dengan Merdeka Belajar gitu. Kalau dengan Merdeka Belajar ini mungkin bisa, tapi itu tidak memberatkannya. Jadi mungkin untuk penambah aja. Jadi kalau untuk ini kita lihat dari kalau untuk kognitifnya kan bisa dilihat dari dengan kegiatan-kegiatan yang sambil belajar gitu. Jadi sambil anak juga sambil mengeksplor, misalnya kita ajak untuk mengerjakan sesuatu misalnya, tapi dengan kalau LK kan itu lebih ke untuk anak SD atau untuk ini ya, tapi mungkin untuk ini aja, untuk untuk alat bantu aja gitu Bun. Nah Bun, jelas nggak suara saya? Agak putus-putus. Iya, putus-putus. Sudah jelas belum Bun? Tapi ya mungkin intinya kalau suara saya jelas nggak Bun?
Jelas. Ya, jelas. Ya Putus mungkin. ya. Ya, Ini sinyal ya. ini sinyal Ya mungkin ya. ininya tadi yang disampaikan Bu Eka itu kalau untuk saat ini yang nanti untuk kedepannya LK itu untuk asesmen penambahan ya. Hanya untuk penambahan. Jadi nanti kedepannya kita tetap menggunakan asesmen yang ada beberapa teknik itu ya. Itu mungkin ada catatan anekdot, hasil karya, kemudian penilaian checklist. Nah, itu yang direkomendasikan untuk sekolah penggerak dan untuk pembelajaran ini profil pelajar Pancasila untuk sekolah merdeka itu. Ya, mungkin itu ya. Ya, sip. Terima kasih Bunda Nopi, Iya, Bunda betul, Ros. Bun. Ya, Cukup Bu Nov atau ada lagi? mungkin cukup ya, Bun. Siap. Ya, cukup, Bun. Dari saya cukup sekian.